Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, yang mana kita akan bahas di pagi hari ini adalah tentang keadaan an, di mana kata an yang dia merupakan an masdariyah, alat penasab fi'il mudhari, kadang-kadang dia kita jumpai muncul secara zahir dan juga kadang-kadang kita jumpai dia mutmarah dalam artian dilesapkan. Namun sebagaimana yang kita bahas kemarin, an ini, yaitu an masdariyah ini, dia merupakan alat penasab yang paling kuat karena dia tetap beramal menasabkan fi'il mudhari baik ketika dia dinampakkan secara jelas dalam kalimat ataupun ketika dia dilesapkan. Baik, sekarang kita masuk pada perkataan Ibnu Hisham. Qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan wa mutmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bismin khalisin. Dan di antara keadaan an adalah di mana dia mudmaratan jawazan. Ya, jawazan dia boleh mudmaratan dilesapkan ba'da atifin ketika dia terletak setelah huruf ataf, yang mana masbukin dia didahului bismin khalisin oleh atau didahului dengan isim khalis, yaitu isim jamid. Nahwu contohnya adalah kutipan syair walubsu aba'atin wa taqarra aini. Dan lubsu aba'atin memakai aba'ah, itu memakai pakaian wanita yang menutup aurat, wa taqarra aini, dan aku tundukkan dua mataku. Maka di sini dibaca taqarra aini, dibaca taqarra. Di sini ada huruf ataf waw. Ya, kemudian kata taqarra di sini dia fi'il mudhari mansub. Ya, kalimat asalnya adalah wa an taqarra aini. Hanya saja di sini an-nya dilesapkan. Wa ba'dal lami. Kemudian keadaan yang kedua adalah wa ba'dal lam, ketika terletak setelah huruf lam. Apakah yang dimaksud dengan lamnya di sini nanti akan kita bahas di syarah. Contohnya adalah litubayyina linnas. Ya, untuk engkau jelaskan kepada manusia. Maka pada litubayyina linnas, maka aslinya adalah li'an tubayyina linnas. Hanya saja di sini an-nya dilesapkan. Meskipun dilesapkan, dia tetap menasabkan fi'il mudhari setelahnya, yaitu tubayyina. Sekarang kita baca penjelasan dari pensyarah untuk kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu di sini. Pensyarah mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna an al-masdariyata, sesungguhnya an masdariyah, tansibul mudhari'a dhahiratan wa mudmaratan. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari baik ketika dia dhahirah, ya, dinampakkan secara jelas dalam kalimat, wa mudmaratan, ataupun ketika dia dilesapkan dari kalimat. Walaha salatu halatin, dan dia memiliki tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama adalah antud maro jawazan. Keadaan di mana kita jawaz, kita boleh antud maro, ya, melesapkannya. Kemudian asaniyah yang kedua adalah antud haro wujuban. Keadaan di mana dia wujub harus tuzharo, dinampakkan dalam kalimat. Kemudian asalisah yang ketiga adalah antut maro wujuban. Keadaan di mana kita wajib tutmaro untuk melesapkannya dari kalimat. Fa yajuzu idharuha wa idmaruha fi mawdi'ain. Maka kita boleh menampakkan ataupun melesapkan an masdariyah ini fi mawdi'ain, di dua kondisi. Di dua tempat atau di dua kondisi. Al-awwalu, yang pertama adalah antaqa'a ba'da atifin masbukin bismin khalisin min ma'nal fi'li.
Ketika an masdariyahnya ini terletak setelah atifin, huruf atof, yang mana huruf atofnya ini masbukin didahului bismin khalisin oleh isim khalis. Nah, isim yang khalis terlepas min makna fi'li dari makna fi'il. Atau bahasa mudahnya, huruf atofnya ini didahului oleh isim jamid. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan ismin khalisin di sini adalah al ismu al jamidu al mahdu. Isim jamid yang al mahdu, yang murni jamid. Alladzi laisa fi ta'wilil fi'li, yang dia tidak memiliki maksud untuk ditakwil ke fi'il. Yang dia tidak punya maksud, yang dia tidak bisa kita takwil ke fi'il. Wal ghalibu an yakuna masdaron, dan seringnya isim jamid ini berupa masdar. Ya, ada isim jamid, ada isim mustaq. Ya, isim jamid itu ada dua, ada isim zat, ada isim makna. Ada isim zat, ada isim makna. Adapun untuk isim makna itu adalah yang kita kenal dengan masdar. Maka huruf atofnya di sini didahului oleh isim jamid, yaitu kurang lebih adalah di sini masdar. Kemudian wal atifu, adapun huruf atofnya adalah wahidun, salah satu min arba'atin, dari 4 huruf atof. Wahia al-wawu wal fa'u wa summa au. Wa au, yaitu huruf atof waw, kemudian huruf atof fa, kemudian summa, kemudian au. Misalul wawi, contoh di mana an masdariyahnya ini dilesapkan setelah huruf atof waw adalah dalam kalimat amalun wa uhassila rizki khairun min rohatin wa amudda yadi lissu'ali. Amalun, ya, kerja, wa uhassila rizki, dan aku berusaha untuk mencari rizki. Khairun itu lebih baik, ya, khairun di sini bermakna akhyaru. Nah, sering kita jumpai kata khairun, namun maknanya adalah isim tafdil, yaitu akhyaru. Khairun ay akhyaru, lebih baik, min rohatin, daripada bersantai-santai, wa amudda, dan aku bentangkan, aku sodorkan, ya, di tanganku lisu'ali, untuk minta-minta. Maka amalun, ya, bekerja, ya, kerja, dan aku berusaha untuk mendapatkan rizki, itu lebih baik daripada santai-santai dan aku amudda, aku panjangkan tanganku, aku todongkan tanganku, aku bentangkan tanganku, lisu'ali, untuk minta-minta. Aku sodorkan tanganku untuk minta-minta. Maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah pada wa uhassila. Kalimat asalnya adalah wa an uhassila. Kemudian pada wa amudda yadi, aslinya adalah wa an amudda yadi. Contoh yang lain adalah wa minhu, dan di antara contoh yang lain adalah qaulul mar'ati, perkataan seorang wanita dalam sebuah bait syair. Wa lubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsis syufufi. Wa lubsu aba'atin, memakai aba'ah, itu memakai pakaian yang menutup aurat. Kurang lebih aba'ah ini adalah long dress. Wa taqarra aini, dan mataku menunduk, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min lubsis syufufi, daripada memakai pakaian yang syufuf, yang tipis-tipis. Maka yang jadi poin perhatian kita adalah pada wa taqarra aini, dan taqarra, menunduklah, aini, mataku, dan mataku menunduk, menjaga pandangan. Aslinya adalah wa an taqarra aini. Ya, kita lihat footnote nomor 2 berkaitan tentang kutipan bait syair ini. Di footnote nomor 2, pensyarah mengatakan, asyufufu jam'u syafin atau syifin.
kata syufuf itu merupakan bentuk jamak dari kata syafin ataupun syifin. Ya, bi fathis sini bisa kita baca dengan menfathah huruf sinnya yaitu syafin au kasriha, atau boleh kita baca dengan mengkasrah huruf sinnya yaitu syifin. Apa yang dimaksud dengan syaf ataupun syif di sini? Wa huwa asaubul ladzi yasufu amma tahtahu. Yaitu pakaian yang yasufu amma tahtahu, yang menampakkan sesuatu yang ada di bawahnya, itu menampakkan kulit. Kenapa? Likauniha raqiqan. Ya, karena raqiq, ya tipis. Wal makna, dan makna dari bait syair tersebut adalah anna hadhil mar'ata, wanita tersebut tatamanna, dia berangan-angan halataha al-ula, keadaannya yang dulu. Dia berangan-angan mengangan-angankan keadaannya yang dulu, di mana dia memakai pakaian aba'ah, kemudian menundukkan pandangan. Wahya anna lubsa aba'atin min sufin ghalidin, yaitu bahwasanya memakai aba'ah, memakai pakaian long dress menutup aurat, min sufin ghalidin, yang terbuat dari suf, kain wol, ghalidin yang tebal, ahabbu ilaiha, lebih dia sukai, minasiyabi ar-raqiqati an-na'imati, daripada memakai baju ar-raqiqah yang tipis, an-na'imah yang lembut ataupun halus. Wahia, dan wanita tersebut imra'atun min ahlil badiyati, seorang wanita dari kampung, min ahlil badiyah, dari desa. Kemudian nakolat, dia pindah ilal hadirati, ya, ke kota. Nah, di mana kota itu lebih cenderung ke gaya hidup modern, ya, hadirah. Ya, maka kemudian dia lihat keadaan di kota berbeda dengan keadaan di desa. Di kota itu lebih cenderung wanitanya memakai pakaian yang tidak menjaga ketentuan berpakaian syar'i. Ya, maka wanita tersebut berandai-andai, wah, keadaanku dulu ketika di desa itu lebih aku sukai daripada keadaan wanita-wanita di sini. Kemudian i'rab dari bait syair tersebut adalah kata lubsu. Kata lubsu di sini dia marfu, berkedudukan sebagai mubtadaun. Kemudian kata aba'atin, ya, ini majrur, berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Kemudian kata taqarra, ya, wa taqarra dan taqarra. Ya, taqarra artinya adalah menunduk. Wa taqarra al-wawu, huruf waw pada wa taqarra, wawnya di sini adalah atifatun, huruf athaf. Adapun taqarranya sendiri dia merupakan fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari mansubun, dan di sini dia i'rabnya mansub bi an mutmaratin ba'dal wawi, karena adanya an masdariyah. Mutmaratin, namun mutmarah dilesapkan ba'dal wawi, yang terletak setelah huruf athaf waw. Ya, karena kalimat asalnya adalah wa an taqarra aini, dan mataku menunduk. Cuman annya di sini dilesapkan. Kemudian kata aini di sini dia fa'ilun, berkedudukan sebagai fa'il. Marfu'un, di sini dia marfu'. Tanda marfu'nya adalah bidhammatin muqaddaratin, dengan dhammah muqaddarah. Ala ma qabla, yang dhammahnya ini harusnya terletak pada huruf sebelum ya'il mutakallimi, ya mutakallim. Mana amin zuhuriha, faktor yang menghalangi ataupun yang mencegah untuk nampaknya dhammah tersebut adalah istighalul mahalli, ya, sibuknya tempat, biharokatil munasibati, ya, dengan harokat mana yang cocok. Ya, apakah di sini dimenangkan dhammah karena di sini kata ain ini berkedudukan sebagai fa'il, ataukah dimenangkan kasrah karena di sini huruf setelah nun pada kata ain itu adalah ya sukun, ya mutakallim, yang mana yang cocok dengan ya mutakallim sebelumnya adalah harokat kasroh. Nah, kemudian dimenangkan di sini yang harokat kasroh.
Wal ya'u dan huruf ya itu ya mutakalim pada a ini mudhafun ilaih, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Kemudian kata ahabbu, lebih aku cintai, ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Ahabbu di sini adalah khobarul mubtada'i, berkedudukan sebagai khobar dari mubtada. Kemudian min lubsi jarun wa majrurun, ya, dia merupakan susunan jar majrur muta'alliqun di ahabbu. Dia punya kaitan makna dengan kata ahabbu. Kemudian kata as-sufufi, ya min lubsi sufufi, kata as-sufufi di sini majrur berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Kembali ke atas. Maka pada bait syair tadi, fa taqarra, kata taqarra di sini mudhari'un, ya fi'il mudhari', mansubun bi an mutmaratin jawazan. Dia mansub karena adanya an masdariyah yang mutmaratin, yang dilesapkan jawazan. Secara jawaz, ya, secara boleh. Artinya apa? Tidak wajib. Gara-gara adanya an yang dilesapkan, namun dilesapkannya di sini adalah hukumnya tidak wajib. Ba'da wawin atifin, yang terletak setelah waw huruf ataf, ala ismin khalisin min ma'nal fi'li, yang mana huruf atafnya ini didahului oleh isim khalis min ma'nal fi'li, didahului oleh masdar. Wahwa lubesu, yaitu kata lubesu. Ya, intinya di sini kalimat asalnya adalah walubsu aba'atin wa antaqarra aini. Cuman annya dilesapkan. Kemudian wa misalul fa'i, contoh di mana annya di sini adalah dilesapkan, dan dilesapkannya setelah huruf atau fa. Contohnya dalam kalimat inna dirasati an-nahwa fa astafida minhu ahabbu ilayya min dirasatil balaghati. Inna sesungguhnya dirasati an-nahwa, aku mempelajari ilmu nahwu. Wa astafida minhu, kemudian aku bisa ngambil faedah darinya, mendapatkan faedah darinya. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min dirasatil balaghati, daripada mempelajari balaghah. Ya, maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah fa astafida minhu. Ya, karena aslinya adalah fa'an astafida minhu. Cuman annya di sini dilesapkan. Wa misalu tsumma, kemudian contoh di mana an masdariyahnya di sini dilesapkan setelah huruf ataf tsumma. Contohnya dalam kalimat inna jam'i al-mala tsumma umsikahu dalilul furmani. Ya, inna jam'i al-mala, sesungguhnya ketika aku mengumpulkan harta, tsumma umsikahu, kemudian aku tahan, tidak aku sedekahkan, dalilul hirmani, ini adalah bukti al-hirman, bahwasanya aku ini, kurang lebih bahasa bebasnya pelit. Aku tercegah dari berbagai macam kebaikan. Maka di sini pada tsumma umsikahu, maka aslinya adalah tsumma an umsikahu. Cuman annya di sini dilesapkan. Wa misalu au, dan contoh an masdariyahnya ini dilesapkan setelah huruf au, setelah huruf ataf au. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa makana li basharin an yukallimahullahu, dan tidak ada bagi seorang manusia pun yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara, ya, illa wahyan, kecuali dalam bentuk Allah memberikan wahyu. Atau min wara'i hijab, Allah ajak bicara dari belakang tabir. Yursila rasula, atau Allah utus seorang utusan, yaitu malaikat. Maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah pada yursila rasula. Binasbi yursila, dengan kita baca nasab kata yursila biidmari an. Nah, karena di sini ada an yang idmar, yang dilesapkan.
Wa an wal fi'lu fi ta'wili masdarin. Adapun an serta fi'il yang terletak setelah an-nya di sini, fi ta'wili masdarin, dia merupakan masdar muawwal ma'tufun ala wahyan. Dia diatofkan ke kata wahyan. Ai maksudnya adalah, maksud kalimat tersebut atau maksud firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah illa wahyan, ya, kecuali dalam bentuk wahyu, au irsalan, atau dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala utus utusan, itu malaikat. Qara'a bidzalika ashab'atu. Ya, 7 ulama qiraah membacanya seperti itu. Ada nafi'an, ya, al-madaniyah. Nah, kecuali nafi' al-madani. Faqad qara'a bi raf'i yursila. Beliau membaca rafa untuk kata yursila, yaitu beliau baca yursilu. Ya, kenapa di sini beliau baca dengan yursilu, tidak dibaca yursila? Kita lihat penjelasan di footnote nomor 1. Kalau kita baca yursila, ya, maka sebagaimana tadi dijelaskan oleh pensarah, karena di sini ada an masdariyah yang diresapkan. Aslinya bi an yursila. An yursila. Lalu kenapa di sini kita bisa baca rafa sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ulama qiraah, yaitu Nafi' al-Madani. Nah, kita dudukkan sebagai apa kalau kita rafa'kan yursilu? Maka di sini pensarah mengatakan imma 'alal isti'nafi wal qad'i amma qablahu. Ya, boleh jadi di sini 'alal isti'naf. Ya, kita anggap dia adalah kalimat baru. Wal qad' amma qablahu, dan kita putus dari kalimat sebelumnya. Jadi ketika kita anggap ini kalimat baru, kita putus dari kalimat sebelumnya, artinya apa? Wawnya di sini adalah waw isti'naf. Au-nya di sini adalah huruf isti'naf. Au yursila rasula. Maka dianggap au-nya di sini adalah huruf isti'naf. Jadi semata-mata mengawali sebuah kalimat baru yang terputus dari kalimat sebelumnya. Sehingga kalimat setelah huruf isti'naf itu tidak ada hubungannya sama sekali dari sisi i'rab dengan kalimat sebelumnya. Maka ini dianggap kalimat yang baru. Nah, maka dibaca rafa. Au yursilu rasula. Atau annahu ala idmari mubtada'in. Atau alasan yang lain boleh jadi karena ada mubtada yang dilesapkan. Kalau dimunculkan mubtada'nya, maka nanti kalimat asalnya adalah au huwa yursilu. Maka ada kata huwa yang merupakan mubtada yang dilesapkan. Atau huwa dia yursilu, mengutus. Atau annahu ma'tufun ala wahyan. Ala annahu halun. Atau dia diatofkan ke kata wahyan. Dan wahyan yang di sini dianggap berkedudukan sebagai hal. Li'anna wahyan fi takdiril hali. Karena kata wahyan di sini dia mansub, bisa dianggap sebagai hal. Faka'annahu qala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa muhayyan au ila muhayyan au mursalan. Kecuali muhyan, dia diberikan wahyu, au mursalan, au muhyan au mursilan, kecuali dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu, atau Allah Subhanahu wa taala mursilan, mengutus utusan. Ya, maka kita jumpai di sini ada pilihan cara baca untuk surat Asy-Syura, ayat 51 tadi. Untuk kata yursil bisa kita baca yursila sebagaimana asab'ah. Namun kecuali nafi', kalau nafi' di sini membaca dengan marfu' dengan dhamma. Dengan alasan tadi disampaikan oleh pensyarah, boleh jadi ini dianggap sebagai kalimat yang baru, atau di sini dianggap dia merupakan khobar dari sebuah mubtada yang dihapus. Kalau dimunculkan, kalimat lengkapnya menjadi huwa yursilu. Kembali ke atas. Kemudian yang dimaksud dengan isim khalis itu apa di sini? Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Musarah bahwasanya isim khalis di sini maksudnya adalah kurang lebih dia isim jamid dan dia berupa masdar.
Wa qaulul musannifi, dan perkataan musannif itu Ibnu Hisham rahimahullah taala, yang mana huruf atofnya di sini masbukun bismin khalisin. Masbukin bismin khalisin. Dia didahului oleh isim khalis. Kenapa di sini perlu ada kriteria masbukin bismin khalisin, didahului oleh isim khalis? Ini merupakan ihtirazun. Ini tindakan preventif, ya, penangkal ataupun pencegah minal ismi ghairil khalisi, dari isim yang ghair khalis, tidak khalis. Yaitu tidak khalis dari makna fi'il, tidak lepas dari makna fi'il. Bisa kita andaikan dia adalah fi'il. Wa huwa ma fihi makna fi'li, yaitu isim yang di dalamnya terdapat makna fi'il. Contohnya adalah kasmil fa'ili, contohnya adalah sigha isim fa'il. Ingat, sigha isim fa'il di antara amalannya adalah dia bisa beramal sebagaimana amalan fi'il. Maka di sini perlu ada batasan. Batasan di sini adalah dia didahului oleh huruf atofnya didahului oleh isim khalis. Bahasa mudahnya tadi masdar. Bukan didahului oleh isim fa'il, bukan didahului oleh isim maf'ul, atau isim-isim yang lainnya yang dia bisa kita maknai sebagaimana makna fi'il. Ya, contohnya dalam kalimat al-mutakallimu fayastafidu at-talibu wal muhadiru. Al-mutakallim, orang yang berbicara itu, kemudian at-talib, siswa-siswa itu bisa mengambil faedah, wal muhadir, dia adalah presentatornya, ya, kurang lebih ya dosennya kalau kita bahas dalam dunia universitas. Ya, al-muhadir bisa artinya adalah dosen. Dosen yang mengajar. Maka di sini ada al-mutakallimu fayastafidu. Nah, dibaca fayastafidu. Tidak kita baca fayastafida. Kenapa demikian? Karena di sini meskipun ada huruf atau fa yang mendahului fi'il mudhari, namun di sini huruf atau fa-nya di sini didahului oleh isim fa'il al-mutakallim, bukan didahului oleh masdar. Maka dibaca fayastafidu, tidak kita baca nasab fayastafida. Fal mutakallimu, maka kata al mutakallim di sini dia merupakan sighah ismu fa'ilin, sighah isim fa'il. Dan sighah isim fa'il fihi, di dalamnya makna fi'li, terkandung makna fi'il. Dan di sini dalam kalimat ini wa huwa waqi'un mauqi'ahu. Dia itu menggantikan fi'il. Dia menggantikan fi'il semestinya. Li'annahu silatun li'al. Karena kata al-mutakallim di sini dia merupakan silah mausul dari alat mausul, dari mausuliyah menggunakan al. Nah, ingat ketika kita bahas tentang mausulah, al-mausul, maka kita jumpai di sini ada al yang dia statusnya al-mausulah. Wal aslu fi silati, dan hukum asal pada silah mausul adalah antakuna jumlatan, dia berupa jumlah. Sehingga di sini mutakallim di sini pada al-mutakallim fahuwa bimanzilati yatakallamu. Itu semakna dengan bentuk fiil asalnya, yaitu fiil mudhari'nya, yaitu yatakallamu di sini. Faka'anna at-takdira, jadi seolah-olah di sini kalimat asalnya adalah alladzi yatakallamu fayastafidu at-talibu huwa al-muhadiru. Ya, orang yang berbicara itu, kemudian mahasiswa bisa ngambil faedah darinya, dia adalah dosennya. Falamma ja'at al, kemudian ketika datang al, udila ila ismil fa'ili, kemudian dia diubah menjadi isim fa'il. Ya, alladzi yatakallamu, alladinya di sini kita ubah jadi al, kemudian yatakallamunya di sini berubah menjadi sighah isim fa'il. Di annal fi'la la yasluhu silatan laha, karena fi'il itu tidak bisa jadi silah untuk mausul al, untuk al mausuliyah. Karena fi'il tidak bisa jadi silah untuk al mausulah. Fayajibu, sehingga kita wajib untuk merafa, fayajibu raf'ul fi'li yastafidu, sehingga dalam kondisi ini kita harus merafa fi'ilnya, yaitu yastafidu.
li'annahu ma'tufun ala ismin ghairi khalisin min ma'nal fi'li. Nah, karena dia diatofkan pada isim yang tidak khalis, tidak murni dari makna fi'il. Gitu, karena tadi di sini huruf atofnya didahului oleh sighah isim fa'il al-mutakallim. Maka syarat kondisi di mana an masdariyahnya di sini boleh kita munculkan ataupun boleh kita lasapkan, syaratnya adalah dia didahului oleh huruf atof, salah satu dari 4 huruf atof, yaitu waw, fa, kemudian summa dan au. Kemudian huruf atofnya ini didahului oleh isim jamid, bahasa mudahnya masdar. Nah, tidak didahului oleh isim fa'il ataupun isim maf'ul. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, insyaallah kita cukupkan dari kita pada kesempatan pagi hari ini. Di poin yang pertama ini insyaallah kita akan lanjutkan di keadaan yang kedua. Allah taala sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi